Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif tentang Ria Fadil, gadis penyandang difabel yang berusia 27 tahun. Dia adalah seorang gadis yang sangat menginspirasi. Bagaimana tidak? Walaupun fisiknya kurang sempurna, dia mempunyai berjuta mimpi. Dia berbakat di bidang menulis dan melukis. Dia mampu melahirkan banyak karya di bidang tulis-menulis. Di antara karyanya adalah novel solo yang berjudul Dear Lion 15616, potongan puzzle termanis, putih di balik noda, benang merah darah. Untuk karya kolaborasinya adalah biografi Mawar Kesumba, 3 Bintang di Langit ASEAN, novel biografi Cinta dan Tinta, dialog sastra resensi, ada juga karya antologinya yaitu Spektrum Cahaya Kehidupan, Fatwa Para Pujangga, Jendela Kuanyar, Antara Cinta dan Sembilu, puisi horor, Di Amor, kisah-kisah yang menari di langit malam, serangkai kata selarik makna, Maze of Nightmare, menari bersama Rinai, dan Pijar Binar Kuanyar. Melukis, nama pena Ria Fadil adalah Embun. Pada tahun 2017, Ria kembali mengasah kemampuannya dalam dunia lukis. Belajar dari nol sampai berani membuka pesanan. Para santri di sekitar rumahnya banyak yang suka dan memesan lukisan karyanya. Harga satu lukisan saat itu dibanderol dengan harga Rp5.000. Namun tidak sedikit Ria kena tipu. Banyak yang pesan tapi tidak diambil. Ada yang diambil tapi tidak bayar. Jika ditagih, beribu alasan, lalu orang itu menghilang. Akan tetapi Ria tidak menyerah. Dia tetap melukis sampai akhirnya lukisannya bisa ikut pameran. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan dari karya lukisnya. Gadis yang bernama lengkap Nurul Komariah ini sangat ikhlas dengan keadaannya. Dia sabar, lembut budi pekerti, selalu optimis dan berbesar hati, membuatnya dicintai dan disayangi oleh keluarga, tetangga, sanak famili, dan siapa saja yang dekat dengannya. Pandemi membawa berkah. Meskipun hanya sekedar rebahan dan dunianya bergantung pada kursi roda, namun jari jemari, pemikiran, gagasan, dan ingin selalu mencoba sesuatu yang baru membuat Ria memiliki banyak teman di dunia maya. Dia menjadi pejuang deadline, ikut kelas menulis, melukis, editor, desain cover, layout, dan masih banyak kursus-kursus online gratis maupun berbayar di Facebook dan Instagram. Jaringan pertemanan gadis berbintang Sagittarius itu semakin meluas. Dia memiliki azam yang kuat, ingin menjadi orang yang bermanfaat dan tidak jadi beban untuk keluarga. 2022, tatkala fenomena COVID-19 telah usai, gadis yang kesehariannya hanya rebahan, paling santer mobilitas ruang geraknya hanya keliling halaman dibantu wheelchair. Kabar keberangkatan Ria ke Jakarta untuk menghadiri konser dan bedah buku yang digarapnya sontak menggemparkan desa Suaan yang selama ini adem ayem. Mereka tidak percaya gadis yang selama ini dipandang rendah dengan kondisi yang memprihatinkan telah menyadarkan mereka bahwa gadis berkebutuhan khusus juga memegang kunci kejayaan. Berawal dari dirinya bergabung dengan komunitas kecil yang bernama KLK, Kalam Literasi Kuanyar.
Para histori tidak tahu bagaimana berdirinya komunitas literasi itu terwujud. Namun melalui KLK lah Ria banyak mendapatkan teman, pengetahuan, dan pengalaman baru. Ada salah satu anggota grup di KLK menawarkan Ria berkolaborasi menggarap buku biografi. Temannya itu mengalami kendala jam wawancara dengan tokoh dan narasumber karena dia kerja full time. Tanpa mengevaluasi konsekuensi yang ditawarkan, Ria langsung menerima. Menerima tawaran tersebut adalah pengalaman baru baginya, karena selama ini dia hanya berkutat dengan menulis novel romans. Tawaran yang diberikan kepada dirinya adalah tantangan untuk keluar dari zona nyaman. Jadi tidak terbayangkan dia menulis buku biografi budayawan ASEAN. Selama mencebur di dunia literasi, tak pernah terbersit untuk menulis biografi seorang budayawan nasional. Membayangkan saja membikin biografi Pak Lurah di desa kelahirannya tak pernah terlintas, apalagi menulis biografi budayawan ASEAN. Buku bertajuk Mawar Kesumba, sebuah biografi sastrawati Indonesia, menjadi pintu masuk dari lembar kehidupan baru bagi Ria. Dengan buku tersebut, dia bisa wawancara langsung dengan Datuk Abdul Aziz Derrahman, budayawan dan tokoh tadbir Malaysia. Datuk Jasni Matlani, penerima anugerah Sea Right 2015, ahli lembaga pengelola DBP Malaysia. Nia Samsi Hono, penyair perempuan Indonesia, sekaligus salah satu anggota tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan Insinyur Agam Jaya Sam, serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Tuah dari buku Mawar Kesumba, Ria bekerja sama dengan Wakil Rektor Universitas Nasional Firdaus Sam. Melalui buku penyintas, dia bisa terbang sendiri tanpa adanya sayap-sayap dari Kemensos dan Kemenkes. Dari bedah buku karya agung itu juga dia bisa menyaksikan megahnya ibu kota Jakarta. Tingginya monumen nasional yang selama ini hanya ada dalam imajinasi. Benaknya berbisik, ternyata kota tua Batavia itu ada, bukan negara dongeng. Gadis wheelchair itu tersenyum bahagia tatkala tiba di bundaran HI. Dua patung menari-nari di atas awan mengucapkan selamat datang kepadanya. Ibu kota yang estetis. Nama yang tak pernah dilupakan Muhammad Imron Tahir karena telah membawanya keliling ibu kota agar dia sebagai penulis punya inspirasi baru, tidak hanya berkutat di dunia fantasi. Tangan-tangan orang baik yang membawanya bisa menghadiri konser buku penyintas merah putih hijau hitam, sehingga Ria merasakan duduk di kursi VVIP di Taman Ismail Marzuki. Rasa bangga dan bahagia karya agungnya berada dalam pelukan tokoh-tokoh budayawan dan sastra nasional. Menatap secara langsung raut wajah Taufik Ismail merupakan momen yang tak akan pernah dilupakan. Tak terlintas pun di benaknya bahwa karyanya dibedah di pusat kesenian paling terkenal di Indonesia. Melalui buku novel biografi, kembali Ria menoreh sejarah. Karyanya tersebut dibedah di Universitas Nasional. Semua pencapaian itu tak lantas membuat Ria pangku tangan dan berpuas hati. Justru dia ingin terus berlari melampaui batas dan menjadi lebih baik. Lebih baik bukan untuk menjadi seperti orang lain, tetapi lebih baik seperti dirinya sendiri sebelumnya. Seperti pesan seseorang kepada Ria yang akan selalu diingat, jangan berhenti, terus ciptakan karya baru, banyak membaca, dan menjadi penulis hebat dan menginspirasi. Saat prestasinya bersinar, namanya dikenal, karyanya tak terbilang, takdir berbicara lain. Tanggal 3 Oktober 2024, dia, Ria Fadil, menghembuskan nafas terakhir. Ria mengeluh sakit perut, dan tak lama setelah itu ia merasa sesak nafas. Akhirnya Ria dilarikan ke Puskesmas Modung, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Bangkalan.
Sayangnya, dokter yang biasa menangani Ria sedang tidak bertugas. Akhirnya Ria minta pulang. Dari situ, kondisi Ria semakin memburuk. Tepat waktu subuh, Ria tutup usia. Raga Ria sudah meninggalkan kita semua, tapi karya-karya gadis kelahiran 15 Desember 1996 itu akan tetap abadi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, begitulah penulis. Pantas saja Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Kalau kamu bukan anak raja atau ulama besar, maka menulislah." Pramudia Anantatur juga pernah mengatakan, "Menulislah, karena tanpa menulis, engkau akan hilang dari pusaran sejarah." Hikmah yang bisa kita petik dari cerita inspiratif Ria Fadil adalah, berkaryalah untuk menebar kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita, bagaimanapun kondisi kita, dengan apapun bakat yang kita miliki. Cerita inspiratif dari sosok Ria Fadil. Bagi kalian yang mempunyai cerita inspiratif, bisa kalian kirim ke email saya nholifah656@gmail.com. Ada kaos cantik bagi cerita inspiratif yang terpilih. Cukup sekian, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.